Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Referensi itu adalah sesuatu yang mempengaruhi pemikiran manusia. Kita berpikir, kita berbicara, kita bertindak berdasarkan apapun referensi yang ada di dalam kepala kita. Kalau kita nggak pernah mengenal referensi Korea, maka mustahil kita berbicara dengan bahasa Korea. Kalau kita nggak punya referensi tentang bahasa Mandarin, kita nggak akan mungkin berbicara dengan bahasa Mandarin. Karena kita cuma referensinya dari dulu adalah bahasa Indonesia, maka kita berbicara dengan bahasa Indonesia, kita nangkep bahasa Indonesia lebih mudah, kita mungkin bahkan mimpi dalam bahasa Indonesia. Referensi menentukan cara berpikir. Kalau ibaratnya begini, apapun yang ada di sekeliling kita daripada bahan-bahan makanan, maka itulah yang bisa untuk dimasak. Maka kita tidak akan mungkin bisa masak spaghetti kalau nggak ada bahan-bahan spaghetti. Kalau bahan-bahannya dikumpulkan dari Indonesia, ya bisanya buat masakan-masakan Indonesia. Jadi bahan apa saja yang ada, itulah yang bisa dimasak menjadi satu masakan. Artinya referensi ini anggaplah seperti sebuah bahan yang kalau kita punya referensi apapun, maka masakan kita tergantung referensi itu. Apa yang keluar daripada pikiran kita tergantung apa referensi yang masuk dalam pikiran kita. Maka bayangkan bagaimana referensi-referensi yang buruk itu ketika dimasukkan dalam tubuh kita, maka dia akan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang buruk juga. Maka kalau kita berbicara tentang bagaimana perilaku-perilaku manusia, itu semua tergantung referensi-referensi dia. Dari kecil dia melihat bahwa bapaknya merokok, lalu kemudian kakaknya merokok, lalu pamannya merokok, kakeknya merokok, semua di sekelilingnya merokok. Maka dia akan terdorong untuk merokok lebih daripada orang yang ketika kecilnya nggak pernah melihat sama sekali orang merokok. Ada orang yang dengar orang yang sering misuh, kakaknya misuh, bapaknya misuh, kakeknya misuh, semua sekelilingnya misuh. Dia pun akan lebih mudah untuk misuh. Kenapa? Karena itu referensi-referensi yang masuk di dalam kepala dia. Jadi teman-teman sekalian, perilaku manusia itu tergantung apa yang menjadi referensi-referensinya, apa yang dimasukkan kepada dia. Kalau dia dimasukkan bahan-bahan yang kotor, ya keluarnya yang kotor juga. Kalau dia dimasukkan bahan-bahan yang bersih, mana mungkin dia bisa berbuat atau berkata atau berpikir sesuatu yang kotor. Referensi ini penting banget. Kalau kita memasukkan dalam perut kita barang-barang yang kotor, barang-barang yang basi, barang-barang yang sudah rusak, tentu kita akan mengkhawatirkan bahwa tubuh kita rusak. Tapi nggak banyak orang yang mengkhawatirkan apa yang masuk dalam kepala mereka, apa yang masuk dalam pikiran mereka. Padahal apa yang masuk dalam perut itu lebih mudah untuk dikeluarkan, lebih mudah untuk disembuhkan daripada apa yang dimasuk dalam kepala, apa yang masuk dalam pikiran. Karena itulah orang yang diceritakan tentang kisah-kisah yang baik pasti akan berpikir baik. Orang yang dikisahkan dengan kisah-kisah yang buruk pasti akan berpikir buruk. Orang yang diceritakan terus tentang kisah-kisah horor akan lebih mudah merasa takut daripada orang yang tidak pernah diberikan referensi itu, atau mereka yang diberikan referensi bahwa Allah Maha Kuasa, siapapun yang dekat dengan Allah maka mereka tidak akan khawatir. Yang pengen saya sampaikan teman-teman sekalian, referensi ini penting banget. Walaupun ketika masuk referensi itu dalam kepala kita, bisa jadi kita tidak sadar, bisa jadi kita tidak kemudian mengetahui bahwa itu sudah mengubah diri kita. Maka coba bayangkan, bagaimana ketika para santri, bagaimana ketika para murid-murid diberikan referensi-referensi yang salah, diberikan referensi-referensi yang tidak benar. Ini yang menjadi sangat berbahaya. Anak-anak sekolahan ketika dikasih referensi, oh ternyata yang keren tuh kayak begini. Orang-orang yang naik motor, lalu kemudian berantem, tawuran, ngerokok sama cewek. Mereka kan berpikir keren itu sama cewek. Mereka akan berpikir keren itu kalau bisa bonceng cewek di belakang. Mereka akan berpikir keren itu kalau sana bisa ngebut-ngebutan, hebat-hebatan, jago-jagoan. Mereka tidak ada referensi tentang keren itu bisa berprestasi. Keren itu bisa buat orang tuanya bangga. Keren itu kalau saya kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat manusia. Mereka nggak kepikir sama sekali. Kenapa? Karena referensi yang diberikan adalah film-film seperti itu. Film-film yang menunjukkan bahwa laki-laki itu kalau bisa mukulin orang. Laki-laki itu kalau bisa dapetin cewek. Laki-laki itu kalau bisa ngebut-ngebutan. Begitu juga dengan santri. Ketika santri dikasih referensi, highest dream. Dream kita yang paling tinggi itu kalau kita bisa pergi ke luar negeri. Kalau seandainya kita tuh bisa sama cewek yang memperhatikan kita. Kalau seandainya kemudian pola interaksi di antara manusia itu cuma dengan pacaran, kalau cuma dengan berdua-duaan antara manusia, apalagi di dalam referensi-referensi yang diberikan kepada kita tuh justru ada banyak sekali sinkretisme, pluralisme yang mengarahkan pada semua agama adalah sama. Ini tentu referensi-referensi yang sangat-sangat berbahaya yang justru merusak dari dalam.
Dan tentu betul ada banyak sekali film-film yang lebih parah daripada film-film yang merusak anak-anak muda kita, anak-anak remaja kita, anak-anak yang kemudian di sekolah, anak-anak yang ada di pesantren. Ada banyak film yang lebih parah dan lebih rusak daripada film-film yang kita temukan sekarang. Tapi teman-teman sekalian, ada sesuatu yang lebih berbahaya ketika itu dilabel untuk kalangan sekolah, untuk kalangan santri, untuk remaja. Ngebut-ngebutan pakai baju seragam sekolah, lalu kemudian berpacaran pakai kemudian dalam tanda kutip pakaian santri. Ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena ini ditujukan untuk merusak orang-orang yang harusnya memberikan kebaikan, harusnya memberikan kemudian tuntunan pada manusia. Dan jangan kemudian dikatakan bahwa setiap orang yang menasihati kita itu sebagai orang yang gak suka dengan kita. Harusnya kita kemudian tahu bahwa ini adalah bagian daripada rasa sayang. Tapi kita balik lagi teman-teman sekalian, referensi itu sangat berpengaruh buat manusia. Dan kita harus berpikir ulang, kenapa orang-orang Indonesia kemudian punya etos yang sangat rendah? Karena mungkin kisah-kisah yang diberikan pada mereka bukan kisah-kisah yang bermanfaat. Kancil mencuri timun, lalu ada seorang laki-laki mengintip cewek mandi, ngambil selendangnya, lalu kemudian bidadarinya nggak bisa ke surga, lalu dia nikah sama bidadarinya. Kancil vs kura-kura, tanding lari, yang lambat yang menang karena yang cepat itu kerjaannya suka istirahat. Ya memang ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil manfaatnya. Satu hal, bahkan Khamar dikatakan di dalam Al-Quran, manfaatnya itu tidak lebih banyak daripada mudorotnya. Pasti ada manfaatnya, segala macam bisa dibuat manfaat. Tapi tentunya sebagai seorang muslim, tuntunan kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berbicara tentang remaja, ada banyak sekali hal-hal yang perlu kita selesaikan pada remaja. Andaikan mereka tidak dikasih hal-hal kayak begini pun, ini sudah sangat bermasalah. Apalagi ketika kita melihat bahwa seolah-olah pelajar kita, remaja kita, santri kita itu diarahkan dengan sesuatu yang bukan menjadi karakteristik mereka, bukan menjadi sesuatu yang harus mereka pahami. Diajarin sama orang yang bukan Islam, diajarin sama orang yang tidak ngerti tentang Islam. Berusaha dengan agenda-agenda itu memasukkan seolah-olah semua agama sama, seolah-olah semua agama itu, seolah-olah toleransi itu harus kemudian keluar daripada pakem-pakem Islam, seolah toleransi itu harus mengikuti kemudian kebiasaan agama yang lain. Ini sangat berbahaya. Maka teman-teman sekalian, saya tidak hendak mengomentari apapun. Yang ingin saya sampaikan adalah ada banyak hal yang lebih penting yang harus kita tanamkan pada anak-anak muda kita. Contohnya seperti apa? Sifat kesatria, sifat pemberani, sifat tidak pengecut, sifat untuk peduli pada orang lain yang diajarkan di dalam akhlak-akhlak Islam. Yang justru kali ini, yang justru hari-hari ini pelajaran-pelajaran itu mau dihapuskan daripada sekolah. Kita sudah mendengar bahwa seandainya kisah-kisah tentang jihad ingin dihapuskan. Ini juga berbahaya. Kenapa? Karena kisah-kisah jihad, kisah-kisah maghazi, kisah-kisah tentang peperangan justru mengajarkan pada kita loyalitas, keteguhan, keberanian, lalu kemudian ketaatan, dan juga banyak hal yang tidak didapatkan dalam kisah-kisah yang lain. Indonesia mendapatkan kemerdekaan setelah mereka menunjukkan keberaniannya untuk memerangi orang-orang yang zalim, untuk kemudian melawan para penjajah. Islam mendapatkan peradabannya karena mereka menunjukkan kisah-kisah yang heroik ketika mereka berpegang pada kebenaran lalu melawan kebatilan, dan mereka berdiri teguh di depan kezaliman. Ini kisah-kisah yang harus dikisahkan pada anak-anak muda kita, bukan kisah-kisah roman picisan yang hanya kemudian mengumbar hal-hal yang bersifat perasaan, yang kemudian memberikan di dalamnya sebuah misi-misi yang tidak islami, pluralisme, sinkretisme, lalu kemudian segala macam dibalut atas nama toleransi, padahal cuma merusak generasi muda. Saya Felix Xiao, mudah-mudahan kita bisa rembuk bareng-bareng membicarakan seperti apa kemudian remaja di dalam Islam, dan insya Allah kita akan terus-menerus untuk mendampingi teman-teman sekalian untuk memberikan, kalau seandainya ini adalah sesuatu yang mungkin tidak tepat, bagaimana kita memberikan tayangan-tayangan tepat buat teman-teman sekalian yang masih muda. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.